Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Maya Utami, yang pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema tentang struktur data array dan DOM. Pada kesempatan kali ini saya juga didampingi oleh tim teaching. Ada Bapak Dendi Kurniawan, kemudian juga ada Bapak Nur Rohman, dan juga ada Bapak Priyati. Baiklah, langsung saja untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tema yang sudah disampaikan tadi, yaitu struktur data array dan DOM. Adapun tujuan diberikannya materi ini adalah yang pertama itu mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan struktur data array di JavaScript. Jadi harapannya apa yang sudah didapatkan ini nanti bisa diimplementasikan pada saat membuat coding dengan menggunakan Java. Kemudian mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan program JavaScript dengan menggunakan DOM. Nah, seperti apa sih DOM itu? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, jadi di sini pembahasan DOM itu merupakan satu istilah, dan DOM ini merupakan satu singkatan. Jadi kepanjangannya itu adalah dokumen objek model. Nah, tugas pertama dan terpenting dari JavaScript di web itu adalah membuat header situs web yang sifatnya itu dinamis, nggak statis ya. Jadi header itu nanti bisa berubah-ubah seperti itu. Nah, ini dapat dilakukan dengan JavaScript yang menggunakan DOM. Singkatan DOM adalah singkatan dari dokumen objek model, tadi sudah disebutkan. Dengan demikian, dokumen HTML yang dimodelkan setelah objek. Baik, kita bahas dulu yang pertama, yaitu array ya. Jadi kenapa sih kita membahas tentang array ini? Array itu biasanya digunakan untuk satu data yang jumlahnya tidak sedikit, atau katakanlah merupakan kumpulan data, bisa dibilang seperti itu. Nah, metode atau proses yang digunakan untuk menyimpan data dalam memori komputer itu disebut dengan struktur data. Satu-satunya struktur data yang sering digunakan dalam program itu adalah array, di mana saat kita membuat aplikasi online yang akan menampilkan banyak data seperti contoh di bawah ini ya, misalkan saja kita membuat beberapa data di sini, di mana awalnya kita membuat variabel dengan nama produk 1, nanti akan diisi dengan modem, kemudian variabel produk 2 itu diisi dengan hard disk, variabel produk 3 diisi dengan flash disk. Nah, kemudian untuk menampilkan produk ini kita menggunakan perintah dokumen.write. Tinggal diketikkan di sini nama variabel yang akan ditampilkan. Misalkan kita akan menampilkan produk 1, ya kita tulis apa adanya di sini, dan ini penamaannya harus sama, tidak boleh berbeda. Maksudnya begini, misalkan di sini paint RODOK-nya itu menggunakan huruf kecil, maka di sini juga harus sama. Ya, jadi nggak boleh yang di sini itu hurufnya besar, yang di sini hurufnya kecil. Jadi diperhatikan ya, untuk penyebutan nama pada variabel itu harus konsisten dari yang pertama dibuat sampai ketika nanti dipanggil, seperti itu. Nah, kemudian cara menampilkan data dengan teknis di atas itu boleh saja dilakukan ya. Jadi kita misalkan punya data cuma 3 sih nggak masalah ya. Misalkan nanti menggunakan perintah dokumen.write ini, kemudian kita ketikkan satu persatu nama variabelnya. Nah, namun ternyata penulisan seperti ini nih dianggap kurang efektif. Kenapa? Misalkan nanti kita dihadapkan pada data yang jumlahnya banyak, taruhlah misalkan 100 data saja. Nah, bisa Anda bayangkan berarti Anda harus mengetik dokumen write ini sebanyak 100, meskipun mungkin bisa dengan menggunakan sistem Ctrl C Ctrl V atau Ctrl copy paste gitu ya. Nah,
Ini yang dianggap tidak efektifnya di situ. Ada cara lain agar penulisan coding itu lebih sederhana, yaitu dengan menggunakan array. Struktur data yang dikenal sebagai array ini digunakan untuk mengelompokkan semua data di dalam satu lokasi. Setiap elemen data dalam array itu memiliki indeks, sehingga memungkinkan kita untuk memahaminya. Nah, kita anggap saja misalkan ini ada 3 buah data, masing-masing dengan nama hard disk 2 TB, flash disk 32 GB, dan modem. Nah, untuk memberikan nomor indeks pada data ini, maka pada hard disk 2 TB ini kita berikan nilai indeks 0 karena dimulai dari 0. Berarti setelah ini ya kita anggap 1, setelah ini kita anggap 2, dan seterusnya. Intinya dari ilustrasi data array yang ditampilkan di sini bahwa setiap elemen array itu memiliki yang namanya nomor indeks, nomor pengurutan. Kenapa aku harus diindeks? Supaya mudah untuk diurutkan karena kita tahu nomornya. Nah, jangan lupa bahwa indeks array terus berkembang dari angka 0. Batas atas array akan didorong oleh banyaknya data yang disertakan di dalamnya. Nah, berikutnya bagaimana cara membuat array pada JavaScript. Dalam pemrograman JavaScript, array ini dapat dibuat dengan simbol kurung siku, ya, misalnya seperti ini, ya, kurung siku, titik di dalamnya. Ini adalah coding yang nanti akan kita tuliskan, ya. Nah, atau misalkan seperti ini. Kalau diketikkan dalam coding var produk sama dengan kurung buka kurung tutup, siku ya pakainya. Oleh karena itu, berbagai item akan memiliki bermacam-macam pilihan. Setelah memasukkan data ke dalam array, setiap titik data kemudian direpresentasikan dengan yang namanya tanda koma. Misal, tadi kita sudah memasukkan beberapa data, karena teks kita update dengan tanda double petik. Untuk memisahkan antara data pertama, kedua, dan seterusnya, itu menggunakan tanda koma. JavaScript ini memiliki sifat dynamic typing yang memungkinkan kita dapat menampung atau mencampur tipe data apapun di dalam array. Nah, contohnya var myData sama dengan kurung siku. Nah, ini contohkan nih. Kalau yang di atas ini kan tipenya teks semua, sehingga kita berikan tanda update tanda double petik ya. Tapi kalau itu berupa angka ya kita tuliskan apa adanya. Seperti contoh yang di sini, ini menunjukkan variasi isian. Jadi yang pertama itu benar-benar pure angka bulat gitu ya, bilangan bulat 12. Kemudian berikutnya 2,1, ini kita tuliskan dengan 2.1. Kemudian ada true, kemudian true ini untuk pengisian boolean, jadi tidak diberikan tanda petik, karena kalau diberikan tanda petik berarti dicetak ya. Ini true ini tipe boolean, jadi pilihan benar atau salah, ya atau tidak, true atau false, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini teks, sama seperti yang tulisan stekom di sini. Nah, ini adalah beberapa contoh dari tipe data yang bisa kita masukkan di dalam array. Nah, kemudian berikutnya bagaimana cara mengambil data dari array. Array ini akan menambahkan semua data dan memberinya nomor indeks sehingga mudah untuk diakses. Indeks array secara konsisten akan menyusup dari node 0. Pertimbangkan bahwa memiliki array yang mirip ya. Jadi contohnya var, nama variabelnya makanan. Isinya ada nasi goreng, ada mie ayam, ada mie gelas, dan lain-lain. Nah, bagaimana cara kita mengambil nilai mie ayam? Misalkan kita mau ambil yang nilai yang kedua ini, mie ayam ya. Jawabannya seperti ini. Makanan kurung siku 1. Kenapa 1? Karena tadi seperti yang dibilang di depan bahwa indeks kan dimulai dari 0 ya. Berarti nasi goreng ini kita masukkan indeks 0, mie ayam kita masukkan indeks 1, dan mie gelas kita masukkan indeks 2. Sehingga kalau saya ingin mengambil
nilai yang mie ayam ini, ya langsung saya tuliskan nama variabelnya makanan dalam kurung siku 1, seperti itu. Paham ya, ini kenapa kok munculnya 1, karena nasi gorengnya ini 0, indeks dimulai dari 0. Nah, contoh dalam program, misalkan ini kita membuat program sederhana tentang array. Ini membuat array dengan nama var product, isinya ada center, ada radio, ada antena, ada obeng. Nah, di sini ingin mengambil radio. Kalau ingin mengambil radio ya berarti dokumen.write dicetak ya, nanti akan tampil di desktop produk 1, karena center ini 0, radio 1, antena 2, dan obeng ini 3. Karena yang diambil itu radio, berarti ini 1, masuknya di sini. Nah, ketika nanti ditampilkan dalam desktop, itu tampilannya menjadi seperti ini. Langsung mencetak apa yang sudah ditulis di sini atau diketik di sini. Ya sama persis, karena R-nya pakai huruf besar ya dia pakai huruf besar. Sama persis intinya yang ditampilkan, karena kita hanya akan mengambil untuk ditampilkan. Jadi dengan menggunakan sistem array ini kita nggak perlu ngetik ya, jadi nggak perlu capek dokumen.write produk sama dengan radio, itu terlalu panjang. Jadi kita cukup menyebutkan nomor indeksnya saja kalau ingin mengambil nilai tersebut, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah mencetak isi array dengan perulangan. Di saat kita akan menampilkan seluruh isi data yang ada di array, maka bisa menggunakan teknik seperti dokumen.write produk 0, produk 1, produk 2, produk 3, produk 4, dan lain sebagainya. Nah, namun demikian jika data yang akan ditampilkan itu jumlahnya 100 data, maka sintak akan panjang ya, karena kita harus mencetak seperti ini banyak, sebanyak 100 tentunya. Maka dari itu dapat menggunakan teknik. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kita buat array dan perulangan ya. Ini membuat array, kita tentukan variabel produk, itu diisi ada center, ada radio, ada antena, ada TV gitu ya. Nah, kemudian dibuat dokumen.write daftar produk. Nah, kemudian dokumen.write-nya OL order list ya, kemudian menggunakan perulangan untuk mencetak semua isi array. Kita berikan harga awal untuk variabel i sebagai variabel array-nya itu 0. Nah, i lebih kecil dari produk length, kemudian kita tambahkan increment. Berarti nanti kalau misalkan harganya 0, ya 0 tambah 1, 1, 0 tambah 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau sudah tinggal dicetak dengan perintah dokumen.write produk dalam kurung siku i. Berarti nanti tercetaknya i ini tergantung dari tampilan indeks yang pertama. Nah, kita ketahui tampilan indeks pertamanya kan 0 tadi ya, berarti nanti yang tampil adalah center dulu gitu ya. Nah, kemudian berikutnya 0 tambah 1, 1, berarti indeks ke 1 yang tampil selanjutnya adalah radio. 1 tambah 1, 2, indeks yang kedua yang tampil berarti antena. 2 tambah 1, 3, yang tampil berikutnya adalah TV, dan hasilnya ditampilkan seperti ini. Nah, itu kok bisa muncul angka 1, 2, 3, 4. Nah, angka 1, 2, 3, 4 ini muncul dari ini ya, apa namanya, i-nya ini. Ya, dari i-nya. Jadi di sini kita melihat i-nya tadi kan harganya pertama 0 dulu. Nah, kemudian setelah itu dilakukan increment 1 tambah 1, 0 tambah 1 ketemu 1. Nah, pada saat ketemu 1 di sini diberikan apa namanya, keterangan ya, dokumen.write produk i. Nah, untuk 1, 2, 3, 4 di sini juga menggunakan order list ya. Jadi ini seperti tampilan kalau kita menggunakan bullet numbering seperti itu. Nah, ini adalah contoh menampilkan data array dengan menggunakan perulangan for.
Yang perlu diperhatikan, gunakan properti length untuk membuat array panjang pada contoh di atas. Ada 4 data dalam produk array, sehingga panjang properti itu menjadi 4. Nah, kemudian gunakan properti ini untuk mengurangi jumlah pengulangan yang dilakukan di lapangan. Nah, kemudian di dalam blok untuk pembuatan for-nya ini menggunakan indeks yang sesuai dengan variabel i. Ini adalah contoh menggunakan perulangan ya, for-nya. Contoh lain menggunakan data array dengan for each. Codingnya seperti ini, array dan perulangan. Di sini kita membuat array masih sama, produknya ada 4, ada center, radio, antena, dan TV. Kemudian dicetak daftar produk, kemudian order list mulai dimasukkan. Nah, di sini ada for each dalam kurung data. Ya. Nah, kemudian dokumen.write kurung kurawal data, kemudian dokumen.write OL. Nah, ketika ditampilkan hasilnya juga sama. Nah, ini kalau menggunakan for each ya. Kemudian bagaimana cara menambahkan data ke dalam array? Ada 2 metode yang dapat digunakan untuk menambahkan data ke dalam array. Yang pertama yaitu mengisi menggunakan indeks. Indeks tadi diawali dari angka 0 ya. Kemudian yang kedua mengisi menggunakan metode push ya. Contoh mengisi dengan database. Sebagai contoh ini adalah array yang dimiliki. Misalkan var buah itu ada apel, ada jeruk, ada manggis. Ada 3 data dalam array dengan indeks. Apel itu 0, jeruk itu 1, dan manggis itu 2. Jika ingin menambahkan lebih banyak data ke indeks ketiga, maka dapat dilakukan dengan menggunakan sintak berikut ini. Buah 3 sama dengan semangka. Nah, itu bisa ditambahkan seperti ini. Nah, sekarang kita punya 4 data berarti ya. Nah, ini contoh programnya. var variabelnya diberi nama buah. Isi yang pertama itu ada apel, jeruk, sama manggis. Masing-masing dengan nomor indeks 0, 1, 2. Terakhir berhenti di angka 2 ya. Nah, kemudian berikutnya di sini buah langsung menuju ke menambahkan array tadi buah 3 sama dengan semangka ya. Sehingga pada akhirnya punya 4 data di sini. Karena semangka sudah berhasil ditambahkan. Jadi ini hasilnya ya, ketika kita mengetikkan buah enter, maka nanti hasilnya akan muncul 3. 3 itu isinya apa? Ada apel, ada jeruk, ada manggis. Nah, kemudian di bagian perintah berikutnya kita membuat ketentuan buah dalam kurung 3 diisi semangka ya. Kemudian ketika kita mengetikkan lagi buah, maka sudah muncul 4 data yang ada di sini. Nah, semangka itu berhasil dimasukkan ke dalam array buah. Satu-satunya kelemahan dari metode ini adalah kita perlu mengetahui jumlah titik data atau ukuran array sebelum dapat menambahkan lebih banyak. Jika memasukkan angka yang benar untuk indeks sembarang, maka data yang ada di indeks akan dihapus ya. Ini 4, kita sudah punya 4 tadi. Terus ini ada buah 2 lemon. Nah, kita tahu ini kan 0, 1, 2. Posisi 2 itu kan di manggis ya. Nah, di sini ternyata pada posisi kedua diganti dengan lemon. Nah, maka ketika saya ketikkan buah lagi, maka nanti muncul tetap datanya 4, tetapi posisi manggis ini diganti dengan lemon. Nah, ini contohnya melakukan update untuk data array. Nah, kemudian terdapat teknik lain agar tidak perlu mengetahui berapa jumlah data di dalam arraynya. Di sini kita bisa menggunakan metode push, di mana metode push ini akan menambahkan data ke dalam bagian akhir array atau bagian belakang sendiri. Contohnya, misalkan membuat array dengan perintah var product
itu ada senter, ada radio, ada antena, dan ada TV. Nah, ini di sini ingin menambahkan TV ke dalam array produk push komputer, menampilkan isi array dokumen write produk. Maka nanti yang tampil adalah senter, radio, antena, TV, dan komputer. Ini keliru ya, tulisannya menambahkan komputer ke dalam array produk. Nah, jadi ini salah satunya bisa menggunakan tambahan pakai push ya, menambahkan data array di paling akhir. Kita juga bisa menambahkan beberapa data sekaligus dengan cara misalkan seperti ini. Jadi nggak cuma satu, bisa beberapa ya. Produk push ada alarm, freezer, magicom. Nah, ini berarti kita menambahkan 3 data ini. Kemudian tadi sudah menambahkan, sudah mengupdate. Bagaimana cara menghapus? Mirip dengan menambahkan data ke array, penghapusan data dapat dilakukan dengan salah satu, yaitu menggunakan delete. Yang kedua menggunakan metode pop ya, kurung buka kurung tutup. Contoh menggunakan delete, misalkan saya ketikkan perintah delete buah dalam kurung siku 2. Posisi kedua tadi kan apel, jeruk, lemon. Berarti yang lemon ini ya 012. Ini dihapus. Nah, ini kita menggunakan perintah delete buah 2. Ketika nanti saya ketikkan perintah buah, maka akan muncul apel, jeruk, empty, semangka. Nah, empty ini karena data yang di dalamnya sudah dihapus. Dengan tombol hapus, kita dapat menghapus nomor indeks tertentu dari data. Sebaliknya, perintah pop akan mengembalikan data tapi dari belakang. Jika terjadi penghapusan, dia akan memasukkan ruang kosong ke dalam array. Akibatnya sangat tidak mungkin array itu akan terus memiliki data yang panjang ya. Metode pop ini digunakan dalam pemanggilan metode kedua untuk membalik metode push. Array yang ada di bagian bawah metode pop akan dihancurkan. Dalam JavaScript, array dapat digunakan sebagai tumpukan yang memiliki simbol LILO atau last in, last out. Nah, simulasi gambarnya seperti ini untuk ilustrasinya. Jadi kalau push itu kita nambah, kalau pop itu mengeluarkan. Push ini kita nambah di bagian paling belakang, kalau pop ini kita mengeluarkan di bagian yang paling belakang juga, begitu ya. Nah, contohnya misalkan delete buah 2 true, berarti 012 ini menjadi kosong ya. Kemudian buah pop semangka. Nah, semangka ini mau kita keluarkan nih pakai pop. Buah pop undefined, buah pop jeruk, jeruknya juga buah. Ketika saya ketikkan buah, yang ada tinggal apel. Kenapa? Karena jeruk sama semangka sudah dikeluarkan dengan perintah pop tadi di sini. Jika kita menggunakan fungsi pop lebih dari 3 kali, array hanya akan menyertakan data apel saja ya. Data awal dalam array adalah 4. Berikutnya menghapus data dari depan. Dengan menggunakan metode shift, kita juga dapat mendapatkan data awal. Contohnya misalkan membuat variabel dengan nama bunga, di dalamnya ada mawar, melati, anggrek, sakura ya. Kemudian ini hapus data dari depan, kita gunakan perintah bunga titik shift kurung buka kurung tutup. Maka nanti data yang terhapus adalah mawar. Nah, kemudian menghapus data pada indeks tertentu. Jika kita ingin memasukkan data ke dalam data tertentu saat ini, bisa menggunakan metode atau fungsi penyambungan kurung buka kurung tutup. Ada 2 parameter yang diperlukan untuk fungsi ini, yaitu ada array.splice index, total, keterangan di mana indeks ini adalah indeks dari data dalam array yang akan dihapus. Kemudian total adalah jumlah data yang akan dikumpulkan dari indeks tersebut. Contohnya misalkan var bunga, mawar, melati, anggrek, sakura, hapus anggrek, bunga splash 2,1 012. Nah, ini perintahnya menghapus yang indeks nomor 2, yang dihapus cuma 1 data yaitu anggrek, seperti itu. Nah, ini gambaran programnya kalau dicoba seperti ini.
Kemudian yang berikutnya mengubah isi array. Jadi mengubah isi array ini dapat dilakukan dengan cara ini ya, C++ ya, menggunakan bahasa di konsolnya C++. Nah, misalkan dicontohkan ini percobaan ya pada konsol ini. Misalkan bahasa pemrograman ada JavaScript, Kotlin, Java, PHP, Python, bahasa 1 C++ ini, maka nanti dia akan mengganti ya, karena dia menggunakan indeks 1. 01 nya kan ketemu di Kotlin, berarti Kotlin nanti akan terganti dengan C++ nya. Oke, jadi ini adalah beberapa cara untuk metode array yang bisa dipergunakan. Nah, berikutnya ini ada beberapa metode-metode di dalam array. Yang pertama yaitu metode filter. Fungsi filter ini untuk mengekstrak data dari array, di mana parameter wajib untuk metode filter adalah fungsi panggilan balik. Ini sama dengan for each ya. Jadi misal kita punya variabel angka diisi 1 sampai 9, kemudian hasilnya angka filter item ya, seperti ini. Nah, misalkan kita mau kita ngambil data yang hanya habis dibagi 2 saja, item persen 2 sama dengan 0 ya. Jadi dibagi 2 hasilnya itu 0. Nah, kalau dibagi 2 hasilnya 0 ya berarti 2, 4, 6, 8. Nah, makanya di sini munculnya 2, 4, 6, 8. Ini metode filter array. Nah, kemudian metode includes ya. Tujuan dari metode ini adalah menentukan apakah data ada dalam array atau tidak. Biasanya digunakan untuk melakukan pencarian untuk memastikan data sudah ada di dalam array. Nah, misalkan contohnya seperti ini, punya variabel dengan nama tanaman, isinya ada padi, kacang, jagung, kedelai. Apakah kacang sudah ada di dalam array tanaman? Nah, ini var ada kacang sama dengan tanaman includes kacang. Nah, bisa dilihat di sini hasilnya true atau false ya. Apakah sudah ada tanaman kacang? Memang sudah ada, jawabannya true ya, seperti itu. Metode include array. Berikutnya ada metode sort. Ini berfungsi untuk memasukkan data ke dalam array. Jadi misalkan saya punya variabel alfabet, isinya A, F, Z, E, R, G. Kemudian variabel angka, isinya ada 3, 1, 2, 6, 8, 5. Kemudian di sini dicetak dokumen.write alfabet, dokumen.write hr, itu berarti enter ke bawah, garis bawah begitu ya. Kemudian angka, setelah alfabet angka yang dicetak dan urut. Nah, jadi ini nanti akan mengurutkan karena ada perintah sortnya ya. Nah, bentar. Oke, yang berikutnya DOM, dokumen objek model. Nah, untuk DOM ini intinya pada JavaScript itu terdiri dari 2 bidang, yaitu JavaScript inti dikenal sebagai core JavaScript dan API yang disediakan oleh web browser yang dikenal dengan istilah DOM. Nah, di sini untuk pengertian DOM, di mana tugas terpenting JavaScript di web itu adalah membuat header situs web yang dinamis. Ini dapat dilakukan dengan JavaScript menggunakan DOM, di mana objek dari dokumen ini akan menawarkan berbagai fungsi dan atribut atau data yang dapat kita gunakan untuk membuat program JavaScript. Nah, ilustrasi DOM-nya seperti ini. Misalkan ini program JavaScript, ini DOM API, dokumen HTML-nya. Tolong ganti warna background header web ini menjadi hijau. Nah,
tampilannya menjadi seperti ini. Nah, DOM bukan hanya untuk dokumen HTML. DOM itu dapat digunakan untuk membuat dokumen dalam format XML dan SVG. Dan tidak hanya didukung oleh JavaScript, dia juga didukung oleh bahasa pemrograman lain. Bagaimana menggunakan DOM? Seperti yang diketahui, tujuan dari DOM itu adalah untuk memodelkan dokumen HTML, di mana objek ini berisi semua informasi yang diperlukan untuk membuat HTML. Nah, contohnya seperti ini. Ya, jadi kita mau butuh apa sih? Kita tinggal ketikkan saja. Nanti di sini sudah muncul beberapa perintah yang bisa kita pilih sesuai dengan abjad yang kita aktifkan. Nah, pada dokumen objek terdapat atribut dan fungsi yang dapat digunakan dalam mengelola dokumen HTML. Oke, misalnya dokumen .write_hello_world ini ya, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian menggunakan DOM menjadi seperti ini. Nah, ini ada gambaran tentang objek DOM, di mana objek ini adalah contoh, memiliki semua fungsi dan atribut elemen HTML dan dapat ditampilkan dalam format pohon seperti berikut. Jadi ada HTML, ada head, ada body. Dalam head ada title, ada text. Dalam body ada atribut, ada elemen. Ya, nah ini adalah gambaran. Di mana untuk fitur objek model JavaScript ini menyediakan semua alat yang diperlukan untuk membuat HTML dinamis, di mana JavaScript itu memiliki kemampuan untuk melakukan modifikasi setiap elemen HTML berikutnya. Kemudian juga punya kemampuan memodifikasi setiap atribut dalam dokumen HTML. Dan memiliki kemampuan untuk mengubah semua aturan CSS dalam dokumen. Berikutnya juga bisa menghapus elemen dan atribut HTML yang ada dan menambah elemen dan atribut HTML yang baru. Nah, ada beberapa fungsi yang dapat digunakan jika kita ingin mendapatkan elemen saat ini. Ini ada get element, fungsinya memilih elemen berdasarkan ID atribut. Kemudian ada fungsi get element by name, digunakan untuk mencari elemen berdasarkan nama atribut. Kemudian get element by class name, ini memiliki fungsi menemukan elemen berdasarkan atribut kelas. Get element by tag name digunakan untuk mengidentifikasi orang berdasarkan nama tag mereka. Get element by tag name NS memiliki fungsi menemukan elemen berdasarkan nama tag. Query selector memiliki fungsi memilih elemen berdasarkan input dan lain-lain. Nah, contoh seperti ini ya. Nah, nanti hasilnya menjadi seperti ini. Ini menggunakan program DOM. Menggunakan program DOM tampilannya menjadi seperti ini. Nah, oke, nanti bisa dicoba. Ini ada beberapa contoh program-program yang menggunakan DOM yang jelas tampilannya jauh lebih bagus, lebih variatif, lebih dinamis dibandingkan kalau kita menggunakan HTML biasa. Nah, ini ada juga bagaimana cara membuat elemen dengan DOM API. Ya. Ini contohnya. Oke. Tampilannya menjadi seperti ini. Kemudian ada juga cara menghapus ya. Menghapus elemen dari daftar kurung buka kurung tutup, ini juga ada caranya. Nanti hasilnya sudah hilang apa yang ditampilkan tadi. Nah, ini ada beberapa contoh program yang memanfaatkan DOM, nanti bisa dicoba. Nah, misalnya hasilnya menjadi seperti ini. Aplikasi ubah warna, warna latar, warna teksnya sama hitam. Aplikasi ubah warna diubah yang warna latarnya hijau, warna teksnya hitam, sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Nah, ini contoh program yang memanfaatkan fasilitas DOM.
Nah, untuk dokumen DOM sendiri ini ada beberapa metode dan description yang bisa dipergunakan. Untuk menemukan elemen HTML ada metode sendiri, untuk mengubah elemen HTML juga ada metode sendiri. Nah, ini juga bisa melihat dokumen DOM yang lebih lengkap di situs W3 School ya. Ini ada link yang bisa nanti dicoba. Baik, kira-kira itu yang Bu Maya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan lewat WA group atau japri ke dosen pengampu masing-masing ya. Terima kasih untuk tim teaching yang sudah ikut mendampingi pada kesempatan kali ini, dan saya mohon maaf jika mungkin dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.